Karawaci, bagian dari kota Tangerang yang terus berkembang. Setiap hari jalanannya dipenuhi kendaraan dan aktivitas masyarakat yang semakin padat. Pertumbuhan penduduk membawa perubahan besar bagi wilayah ini. Namun, di balik ramainya kota, tidak semua orang merasakan perkembangan dengan cara yang sama. Di tengah kepadatan kota, ada masyarakat yang bekerja dalam keterbatasan. Realitas ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kualitas sumber daya manusia. Karawaci yang memiliki jumlah penduduk 193.480 jiwa pada tahun 2023. Kepadatan ini berdampak pada kemacetan, persaingan kerja, serta tekanan ekonomi. Seperti di beberapa kawasan perumahan, akses pendidikan dan fasilitas cukup memadai. Namun, di wilayah yang lebih padat, masih ada masyarakat yang keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan kerja. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia belum merata. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Tangerang tercatat 5,19% pada tahun 2025. Ini merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Dan indeks pembangunan manusia pada 2025, IPM di Karawaci menjadi 82,41. Hal ini menunjukkan perbaikan kualitas hidup secara umum. IPM tinggi juga mencerminkan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang relatif baik. Namun, fakta lapangan pada kini, masih banyak masyarakat yang mengalami perekonomian yang susah dan masih kurang yang mendapatkan pendidikan karena keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan kerja, maupun pendapatan untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga banyak masyarakat yang bekerja sebagai pemulung dan wawasan terbatas yang dapat berdampak pada lingkungan maupun sosial, seperti pengelolaan sampah di sekitar wilayah yang dapat memicu banjir, serta dengan banyaknya fasilitas yang membuat pohon sekitar menjadi semakin dikit. Faktor-faktor penyebab masalah sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor ekonomi. Di sini adanya ketimpangan pendapatan, pengangguran, kemiskinan, dan akses sumber daya yang tidak merata. Faktor kedua yaitu faktor budaya. Perubahan atau perbedaan nilai, norma, dan tradisi yang memicu ketegangan sosial, konflik, dan disintegrasi. Faktor ketiga ada faktor biologi, penyakit menular, kelaparan, dan gizi buruk yang menurunkan kualitas hidup masyarakat. Faktor keempat, faktor psikologi, gangguan mental, stres, dan kecemasan yang dapat memicu kriminalitas, kekerasan, dan ketidakstabilan sosial. Indikator kualitas sumber daya manusia atau SDM dibagi menjadi 3. Yang pertama ada di faktor kesehatan, yaitu tingkat produktivitas. Yang kedua, faktor pendidikan, tingkat pendidikan, dan juga kemampuan individu itu sendiri. Faktor ketiga, ekonomi, pendapatan, dan daya beli masyarakat. Prinsip etika lingkungan menurut Alexander. Etika lingkungan menegaskan bahwa manusia adalah bagian dari sistem kehidupan, bukan penguasa tunggal alam. Alam memiliki nilai intrinsik, sehingga relasi manusia dengan lingkungan harus didasarkan pada tanggung jawab, keadilan, solidaritas, dan rasa hormat. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan jumlah penduduk di Karawaci dalam beberapa tahun terakhir dan apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari? Saya tinggal sudah di Karawacinya sekitar 1 tahun. Lingkungannya bagus dan nyaman untuk jogging atau berjalan santai. Namun
lalu lintas cukup macet. Terus mata menuju Serpong. Menuju Serpong. Serpong. Karena kondisi kualitas SDM di Karawaci saat ini dilihat dari pendidikan, keterampilan kerja, dan kesadaran lingkungan. Oke, kondisi kualitas di Karawaci tentunya berbeda-beda di setiap areanya karena ada perbedaan perkembangan teknologi. Namun faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap kualitas SDM di Karawaci. Contohnya adalah antara sekolah Gracia dan sekolah SPH. Bisa dilihat bahwa mereka menggunakan kurikulum yang berbeda. Menurut Anda, apakah masyarakat Karawaci sudah menerapkan etika lingkungan dengan baik, misalnya dalam pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan, dan mengapa demikian? Oh ya, sebagian banyak udah dapat kita lihat di sini banyak tempat sampah kan. Tapi dapat kita note juga masih ada beberapa orang yang suka buang sampah sembarangan sampai di samping-samping ini kotor. Meskipun tempat sampah udah deket. Apa saja masalah sosial yang paling terlihat di Karawaci saat ini, dan menurut Anda apa penyebab utamanya? Masalah sosial itu pasti ada. Salah satunya adalah kemiskinan. Karena masih ada pemukiman kampung di daerah Karawaci, sehingga kesenjangan yang signifikan bisa terlihat jelas. Lalu solusi apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup di Karawaci? Solusi yang tepat menurut saya dari pemerintah itu adalah memperbaiki infrastruktur karena ada beberapa jalan yang rusak, mengembangkan akses pendidikan dan kesehatan, dan memberdayakan ekonomi dengan baik. Juga dari masyarakat mereka harus menerapkan pola makan yang sehat dan harus taat pada aturan juga seperti pemasaran. Dalam teori sosiologi, masalah sosial muncul ketika sistem tidak berjalan secara seimbang. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa pemerataan pendidikan dapat menciptakan ketimpangan. Perbedaan akses terhadap pendidikan dan juga ekonomi membuat sebagian besar masyarakat lebih sulit dalam meningkatkan taraf hidupnya. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas lingkungan sosial secara keseluruhan. Kepadatan bukan hanya soal jumlah penduduk, tetapi tentang bagaimana kualitas manusia di dalamnya berkembang dan mendapatkan kesetaraan yang setara. Jika pemerataan pendidikan dan juga pelatihan tidak berjalan dengan optimal, maka kesenjangan sosial akan terus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Karawaci akan terus berkembang sebagai wilayah perkotaan. Namun, perkembangan tidak hanya diukur dari banyaknya bangunan atau ramainya jalan. Perkembangan yang sesungguhnya terlihat dari kualitas manusia dan kesempatan yang dimiliki setiap warganya. Kota yang maju bukan hanya kota yang padat, tapi kota yang memberi ruang bagi semua orang untuk bertumbuh bersama.